Welcome guys to the Police Channel. Seperti janji saya kemarin, saya akan berbagi pengalaman mengenai tutorial kopi. Ya, kemarin saya janji nih kopi pahit tuh, kopi pahit tanpa gula. Seger banget. Jadi sebelum kita bahas manfaat kopi pahit, mari kita bahas dulu mengenai kandungannya. Kandungan yang ada dalam kopi pahit itu terdiri dari beberapa kandungan seperti karbohidrat, baru ada mineral, vitamin, banyak lagi deh ya. Banyak lagi kandungannya, ada lipid, baru ada senyawa nitrogen, alkaloid, baru senyawa fenolit. Ya, ada senyawa fenolit juga di dalam. Baru ada lemak juga ya, pastinya ada lemak, tapi pasti kandungan lemaknya itu sangat sedikit. Baik guys, selanjutnya ini saya akan coba berbagi pengalaman ya, manfaat kopi, terutama bagi penghobi olahraga ya, atau juga olahraga gym, yang suka nge-gym. Seringkali kita di gym itu pasti kalau masuk gym itu ada trainer. Trainernya itu pasti yang pertama sekali dia itu menawarkan suplemen. Ya, suplemen itu katanya bisa menambah semangat, tapi yakin, tapi ini saya bukan melarang saudara untuk mengkonsumsi suplemen itu ya. Itu namanya saya menjatuhkan menjatuhkan pemasaran suplemen, bukan. Di sini saya hanya mau mencoba menceritakan pengalaman pribadi saya. Tanpa suplemen juga kita bisa semangat ya. Makanya saya banyak baca artikel sana sini. Ternyata kopi salah satu manfaatnya bisa memberikan semangat bagi tubuh kita. Karena apa? Karena di dalam kopi tadi saya sengaja tidak sebutkan dari awal, mengandung kafein. Ya, jadi dalam kandungan kafein itu selain memberikan rasa semangat, banyak juga manfaat-manfaat yang lain. Ya, salah satu manfaat yang bisa kita dapat dari kandungan kafein adalah membantu menurunkan berat badan. Kenapa bisa membantu menurunkan berat badan kafein? Karena dalam kandungan kafein tadi dapat meningkatkan metabolisme dalam tubuh. Ya, dapat meningkatkan metabolisme dalam tubuh. Itulah yang membuat tubuh kita bertambah semangat. Ya, bertambah semangat dalam melakukan aktivitas ya. Kalau kita ya aktivitasnya gym dalam aktivitas sehari-hari juga bisa. Nah, terus yang kedua itu mengurangi resiko penyakit demensia. Penyakit demensia itu maksudnya itu penyakitnya itu penyakit yang susah untuk berpikir, susah untuk mengingat dalam kegiatan sehari-hari, itu sangat mengganggu ya. Tapi kalau kita rutin mengkonsumsi kopi pahit tanpa gula tentunya, itu dapat menghancurkan protein apa namanya itu ya, menghancurkan protein beta
beta amiloid ya. Itu juga bisa, yang ketiga juga bisa menurunkan penyakit Alzheimer ya. Selain tadi penyakit demensia, yang ketiga itu penyakit Alzheimer ya. Dan ini sangat bagus, kopi pahit ini sangat bagus dikonsumsi, berpengaruh untuk usia yang sudah berubah ya, usia lanjut, mungkin usia 40 atau 50 ke atas ya. Itu disarankan untuk mengkonsumsi kopi pahit ya, karena kandungannya itu sangat bagus. Yang keempat dapat juga mengurangi penyakit kardiovaskular ya. Kardiovaskular karena dia mengandung asam klorogenoid jadi sehingga dia bisa menekan resiko dari hipertensi sehingga juga dapat mengurangi risiko gagal jantung ya, yang sering sekali ditakutin ya, yang tiba-tiba gagal jantung bisa berdampak efek yang sangat fatal ya. Efek yang sangat fatal bisa kita sebut lah. Yang selanjutnya, kafein dalam kopi pahit dapat meningkatkan kekebalan tubuh ya, dapat meningkatkan kekebalan tubuh. Berarti artinya itu dia kafein itu dapat meningkatkan kinerja dari imunolator ya. Imunolator berarti imun ya, meningkatkan imun kita sehingga kita dapat lebih kuat terhadap serangan-serangan penyakit ya, kayak virus apapun itu ya, dapat meningkatkan kekebalan tubuh kita, dapat meningkatkan imun kita. Selanjutnya yang kelima, kafein dalam kopi pahit juga dapat membantu pencernaan ya. Bagi rekan-rekan yang mengalami susah buang air besar ya, saya rasa cocok untuk mengkonsumsi kopi pahit tentunya tanpa gula ya. Saya seruput dulu nih. Nikmat benar ya. Jadi kita lanjutkan, kenapa saya bilang memperlancar buang air besar ya, memperlancar pencernaan, karena dia mengandung zat peristaltik ya, sehingga dapat mendorong atau meningkatkan sistem pencernaan ya. Buang air besar berarti sistem pencernaan dan ekskresi. Jadi bagi kita yang sering mengalami susah buang air besar ya, nggak ada salahnya juga kita mencoba obat yang alami ya, alternatif ya, tanpa kita harus minum pencahar yang sering mengandung, kita ketahui sama-sama pasti mengandung zat kimia ya. Kalau kita minum kopi pahit pastinya ini alami tanpa ada bahan-bahan kimia ya, yang bisa pasti ada pengaruhnya deh ke tubuh ya, kalau kita konsumsi secara berlebihan ya. Artinya tadi kita kembali ke pembahasan yang sebelumnya, berarti kafein itu mengandung peristaltik, berarti itu dia pasti merangsang pergerakan otot-otot usus-usus besar ya, merangsang otot usus-usus besar yang ada dalam tubuh kita, sehingga menghasilkan atau meningkatkan sistem pencernaan dan ekskresi dalam tubuh kita. Selanjutnya, kopi pahit dapat mengurangi risiko diabetes ya. Diabetes yang sering kita bilang itu sakit gula yang
kita sama-sama ketahui sampai saat ini belum ada ditemukan obat yang betul-betul bisa mengobati sakit gula. Makanya untuk itu mari kita sama-sama mencegah untuk mengurangi risiko sakit gula atau diabetes dengan mengkonsumsi kopi pahit ya, kopi pahit. Karena kalau kita konsumsi kopi pahit itu memperkecil peluangnya itu sekitar 11% ya, 11%. Oh, lumayan banyak itu. Kita mengurangi 11% dalam terjadinya penyakit diabetes dalam tubuh kita ya. Diabetes dalam tubuh kita. Oke, mungkin itu saja sedikit pengalaman saya ya, pengalaman saya dalam konsumsi kopi pahit dalam tubuh saya. Jadi tadi banyak manfaatnya. Manfaatnya salah satu yang paling penting untuk kami, untuk kita yang satu hobi daripada kita mengkonsumsi suplemen penambah tenaga katanya ya, saya nggak berani sebut mereknya ya, saya lebih menganjurkan kepada sahabat-sahabat nonton saya untuk mengkonsumsi penambah tenaga yang alami ya, salah satunya itu dari kopi pahit ya. Jadi di sini juga saya menyarankan untuk tidak berlebihan mengkonsumsi kopi ya, maksimal itu 2 atau 3 gelas lah ya. Jadi jika sahabat-sahabat otot sudah mempunyai riwayat sakit lambung ya, risikonya pasti ada. Kalau bisa makan dulu baru habis itu konsumsi atau minum kopi pahit ya. Jadi kalau kita juga terlalu berlebihan untuk mengkonsumsi kopi pahit, ada juga ya, banyak juga risiko saya. Pasti yang pertama itu meningkatkan asam lambung yang berlebih, baru bisa otot-otot kita juga mengalami gampang kram ya kalau terlalu berlebih. Terus selanjutnya itu perut pasti gampang kejang perut. Yang pasti kalau berlebih minum kopi susah tidur, itu pasti ya, susah tidur. Dan yang paling yang paling bahaya juga ya, kalau terlalu banyak minum kopi sehingga membuat tubuh kita sulit untuk menyerap mineral ya, salah satunya itu sulit untuk menyerap zat besi, menyerap zinc ya, menyerap zinc. Baru satu lagi pasti dia sulit untuk menyerap kalsium dalam tubuh. Menurut lo, jadi ini pagi hari ini saya minum satu cangkir kopi, mungkin sore juga saya minum satu cangkir kopi untuk menambah semangat tentunya juga menambah imun dan tubuh saya, sehingga saya dapat beraktivitas secara maksimal ya. Yang pastinya saya dapat beraktivitas dengan semangat tentunya dengan kopi hitam tanpa gula. Baik guys, mungkin itu saja dari saya untuk manfaat kopi pahit. Mungkin kalau ada pertanyaan silakan ketik di komentar. Mari, mungkin ada yang kurang pas menurut sahabat-sahabat otot, mari kita diskusikan di kolom komentar.
pasti akan saya komen ya, pasti akan saya tanggapi, akan saya respon dari komentar-komentar saudara. Mana tahu masih ada yang kurang atau yang salah dari tutorial saya mengenai kopi pahit. Mungkin itu aja dari saya. Saya ucapkan tetap semangat, tetap gunakan yang alami. Ya, yang alami itu pasti lebih tidak ada mengandung risiko. Salam motor dari saya, dan nantinya kita akan bahas lagi mengenai yang lain lah. Itu saja tutorial saya berikutnya. Salam otot, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.